Saya datang dari keluarga dengan kanker, dari kedua belah pihak. Perjalanan kesehatan saya kemudian lebih diwarnai dengan situasi yang ternyata ada gangguan autoimun. Saya beruntung bersama Dayan. Dayan bekerja sama dengan seorang inventor dunia yang menemukan teknologi terbaru. Halo sahabat sehat Dayan, dengan saya lagi Anne Gracia menemani Anda untuk informasi menarik khusus di bulan awareness kanker, bulan kesadaran bahwa kanker itu situasi yang seharusnya perlu ditanggulangi sedini mungkin. Ya, bersama-sama dengan masyarakat Indonesia dan dunia tentunya. Kita ingin bersama-sama mencoba menemukan gimana caranya kanker itu jangan sampai hinggap, seperti burung ya, hinggap di kehidupan kita. Dan banyak upaya telah dilakukan. Saya datang dari keluarga dengan kanker, dari kedua belah pihak, pohon keluarga, dari ayah maupun dari ibu. Saya menemani nenek saya dan adik ibu saya dengan hari-hari kanker mereka. Gerilya mencari obatnya, menemani mereka di momen-momen tidak nyamannya. Dan satu yang membekas sekali dalam ingatan saya, gimana situasi orang-orang yang saya sayangi dan saya kenal baik dengan semua keceriaan dan semangat hidupnya itu mengalami perubahan semasa mereka menjalani hari-hari dengan kanker. Dan hebatnya, kedua orang yang luar biasa menjadi idola saya ini, ternyata mereka bisa menjadi penyintas kanker. Mereka bisa meninggalkan hari-hari dengan kanker dan kemudian bersama dengan kami menjalani kehidupan ya seperti apa adanya. Flu-flu dikit, batuk-batuk pilek gitu ya. Kadang-kadang diare dan berbagai situasi yang ya biasa aja kita alami tanpa harus membawa label kanker. Tetap saja dalam perjalanan, dalam dunia kesehatan, kita tahu bahwa seseorang dari keluarga yang membawa genetik kanker itu akan memiliki status punya risiko. Jadi pertanyaan ya, risikonya saya terus gimana dong? Perjalanan kesehatan saya kemudian lebih diwarnai dengan situasi yang ternyata ada gangguan autoimun. Wah, sekarang lagi ngetop banget bukan? Autoimun di mana-mana gitu. Iya, saya menjalani hari-hari yang kemudian harus melewati terapi dengan obat-obatan untuk kelompok autoimun. Nah, di satu periode tertentu ada yang unik. Yang unik adalah diet saya atau makanan saya. Ternyata tubuh ini menolak nasi. Aduh, di Indonesia gitu ya. Kok nolak nasi? Apa-apa juga kita makan pakai nasi gitu kalau udah makan siang, makan malam. Kadang-kadang sarapan juga banyak yang nasi bukan? Nah, kalau tubuh ini menolak nasi, aduh sedihnya. Terus jadi agak-agak bingung gitu ya. Saya mesti makan apa? Walaupun kemudian di fase itu juga saya jadi belajar mensyukuri untuk pengetahuan baru bahwa kita bisa mengenali lebih banyak lagi variasi bahan makanan. Tapi ya di momen-momen itu sempat ada terjadi kondisi galau deh gitu ya. Nah,
Sahabat sehat Dayan, kondisi saya dengan tidak bisa merespon karbohidrat mengakibatkan saya mengalami situasi karbohidrat yang turun itu, pemeriksaan laboratoriumnya itu jadi rendah glukosa. Bahkan pernah harus dirawat karena glukosanya tuh sedemikian turunnya, nilai pemeriksaannya itu jauh di bawah rata-rata. Mesti diisi dengan cairan gula nih badan, gitu ya. Sahabat sehat Dayan, masa-masa itu diingat banget, dan kemudian saya mesti peka dengan situasi kalau harus berpikir heboh gitu, atau mesti bekerja fisik yang heboh, lalu terasa mulai agak dingin nih badannya. Berarti saya mesti satu, menurunkan dulu aktivitas tersebut supaya konsumsi kalori yang biasanya disuntiknya oleh karbohidrat itu jangan bocor banget, itu ya. Dan lalu berusaha mencari asupan yang memenuhi peningkatan kalori dengan cukup. Selain karbohidrat, memang tubuh ini kemudian akan cepat mengambil dari lemak. Jadi saya mesti naikin konsumsi lemak. Namun itu berdampak pada, ternyata mesin di tubuh ini atau dapurnya, metabolisme di tubuh kita ini, kalau kita kemudian mengisi dengan lemak, maka dia akan mengeluarkan bahan khusus, enzim yang harus mengurai lemak itu menjadi energi. Unik ya sahabat sehat Dayan? Allah menciptakan tubuh manusia itu luar biasa. Dan kemudian saat bahan enzim yang tidak mau bekerja untuk karbohidrat lalu diimbangi dengan harus keluar enzim yang ekstra untuk mengolah lemak supaya dia bisa memenuhi kebutuhan energi. Karena kita tetap aktif kan, aktif mikir, aktif otot ini bekerja, jadi terus butuh kalori ya. Pada saat itu ternyata ruangan, mesin, organ yang bekerja untuk mengatur aneka enzim itu, si pankreas, jadi kerjanya beda di saya. Karena itu jangan lupa untuk mencoba membuat jurnal supaya kita punya profil tentang diri kita. Saya berbeda jadinya di pankreas. Nah, rekan-rekan, situasi ini berjalan dan saya belajar untuk mengimbangi, tapi kadang-kadang masih terbayang-bayang ya. Apakah riwayat keluarga dari dua belah pihak, dari orang yang sangat dekat dengan saya itu juga akan hadir dalam kehidupan saya? Apakah jenis kanker yang sama akan datang dalam kehidupan saya? Saya beruntung bersama Dayan. Dayan bekerja sama dengan seorang inventor dunia yang menemukan teknologi terbaru. Karena apa? Bukan memeriksa buangan dari semua sisa-sisa kerja sel manusia setelah terjadi kanker. Ya kalau udah kejadian kankernya sih, ya mesti perang lawan kanker lah. Inventor ini bicara lain. Dia menemukan kerja di dalam sel. Bayangkan ya, sel kita sebuah bola, di dalamnya tuh ada listrik-listriknya, ada rantai-rantainya gitu ya. Nih, ada sedikit gambaran tentang sel bersama dengan saya dan kehebohan dalam sebuah sel. Dan manusia itu miliaran selnya, dan setiap sel itu punya keunikannya sendiri-sendiri karena sel itu menjadi, ada sel mata, ada sel kulit, ada sel kuku, ada sel rambut, ada sel organ daleman kita juga. Nah, ternyata inventor ini kemudian menemukan sel yang sedang bekerja menuju pola kerja kanker.
Saya sempat jadinya membayangkan begini. Kalau kita biasa berdansa, lion dance deh ya gitu ya. Poco-poco, sajojo gitu ya. Kita punya format gerakan. Ada 1, 2, atau 3 orang di antara 100 orang yang sedang bergerak bersama, gerakannya beda. Lalu dilihat sama drone gitu dari atasnya. Woi, gerakanmu beda loh gitu kan. Maka orang itu bisa diingatkan. Barangkali pakai pengeras suara ya. Halo, nomor ini, nomor itu. Hai, si ini, si itu, gerakanmu beda. Ayo, betulin lagi gerakannya. Maka sukseslah kita dengan masal sajojo kita. Masal poco-poco kita. Gitu ya. Nah, gimana sel-sel kita ini mau rapih terus dalam aktivitas mikroselularnya. Inventor dunia yang hebat ini menemukan kalau ada yang salah gerakan tuh. Dan akibatnya kita bisa diingatkan sedini mungkin sebelum kita show. Sebelum kanker menyerbu hidup kita. Saya beruntung. Dayan menghadirkan inventor ini dan memberikan saya kesempatan pertama untuk mengikuti tesnya. Cell differentiation analysis. Analisa diferensiasi atau perbedaan di dalam sel di tingkat mikro. Bagaimana kerja sel saya? Dan yes, memang ketemu. Saya punya potensi yang 1, 2, 3 biji doang. Dansanya udah mulai berubah. Sehingga saya beruntung. Saya beruntung waktu saya konfirmasi dengan check up versi paket yang disiapkan oleh Dayan. Saya menemukan memang pankreas saya yang ternyata mulai ada yang nakal. Tapi saya bukan kanker. Saya belum kanker. Saya tidak mau kanker. Dan saya punya kesempatan banyak sekali untuk menciptakan kegiatan variasi dalam hidup saya yang membuat saya nggak perlu berkenalan dengan kanker. Sahabat sehat Dayan, teknologi adalah sahabat kita. Teknologi ternyata membantu kita luar biasa dengan berbagai algoritma yang ada, data mining, big data, untuk kemudian membuat kita sanggup hidup sehat, berkarya, full energi dengan seperti apapun profil kita. Jadi mari kenali profil Anda bersama Dayan dan jangan lupa nantikan kehadiran inventor dunia bersama Dayan di bulan awareness kanker ini. Surprise will be yours. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.